Hari ini hari apa? Selasa tanggal berapa sih? nih? 8 apa 9? Tanggal 8 tahun 2024. Kita ngobrol santai aja, ngobrol santai sambil ngerokok loh, sambil ngopi. Lo kesini ke Tangerang tahun berapa? Cerita aja, cerita tergantian. Oke. Kesini Tangerang tahun 2003. 2003 berarti udah 21 tahun ya? Iya kan? Ya ada satu lah. Kerja aja 20 tahun. Kerja 20 tahun. Sampai lupa lu berapa kerja. 21 jalan. 21 tahun bro. Edan. Padahal gue juga lama. Bangsat ya. Lulusan tahun 2001 lah, anggap aja tahun 2001. 1 tahun di Jakarta. Nggak usah tanya umur ya, hitung aja sendiri, hitung sendiri. Lulusan 2001, sekarang 2014 segitu. Udah 21 tahun di Tangerang. Asli mana? Asli mana? Bumen. Kebumen. Ngapak men, ngapak. Rangapak, Rapena. Kebumen. Jadi ngapu Worjo, ngapake wis terkontaminasi suara original. Nggak usah ngomongin kerjaan ya, skip aja, kerjaan pabrik mah ada. Ya pengalaman kerja ya hitung-hitungan. Iya. Itu 21 tahun. Habis sekolah setahun gak jelas kerjanya di proyek. 1 tahun 2 tahun berarti 2 tahun setelah kerja, setelah lulus di Tangerang juga sama kerjaannya gak jelas. Baru tahun 2003-nya baru ya lumayan lah. Bisa nyampe sekarang, dari 2003 nyampe sekarang 2024 masih jalan. Alhamdulillah. Tujuan gua kesini tuh sebenarnya mas satu, pengen lihat motor tua. Ini Bang Darmin ini punya motor tua 2 apa 3? Motornya langka loh. Motornya yang sekarang alhamdulillah punya ada berapa motor tua? 3. Gudangnya di sini nih kita. Tapi belum sempat buka entah kapan. Tadinya nggak bisa sekarang nih. Jadi ini sedikit klise aja, sedikit cerita. Gua kesini mau review motor tua. Cuman motornya di sini nih. Bongkarnya itu bisa 3 hari katanya. Karena waktu yang nggak memungkinkan. Ini ada orang amen nih, terus orang amen nih, ada orang amen. Yang jelas lokasinya sempit. Mudah-mudahan bisa beli lokasi yang agak lega. Nah, kapan live itu? Musik keliling. Kita jadi motor tua ada berapa? 3. Ada 3. Merek apa aja? Honda 1, dua Honda 2. Honda apa aja tuh? Honda apa? Terkenalnya CB Twin 2 silinder berapa cc? Yang 125 punya 1, yang selesai 200 punya 1. Yang 125 tahun berapa? Tahun 71. Tuh, 71 bro, belum lahir. Yang 250 cc 2 silinder 200 silinder tahun 1976. 71 sama 76, kalian cari di Google fotonya kayak gimana. Gua bongkarnya nggak bisa nih di sini motornya. Jadi nanti kalau ada yang nonton CB125 tahun 71 ya. Berarti ada periode selanjutnya berarti. Nah, entah kapan tapi. Nggak tahu nih. Yang kedua CB250 2 silinder tahun 7. Yang cc-nya 200. Bukan yang 250. 200. Serinya banyak kalau CB Twin. Diulang ya. CC 200 2 silinder. 2 silinder tahun 76, 71 dan 76. Kalian cari di Google ininya. Ada Dek, gimana Dek? Ya. Model fotonya, model motornya kayak gimana, cari sendiri di Google lah. Ini susah bongkarnya. Yang satunya
Yang satunya agak simbah-simbah. Simbah. Zaman Anjing. zaman Simbah. Belanda. Tahun 19 ya 5354 lah. 5354. Motornya jenisnya Jawa. Itu dari Motor Jawa. motor Eropa lah, saya nggak tahu apa, nggak hafal singkatannya, soalnya itu dari dua suku Jawa. J-nya apalah, di Google ada lah, di Google. cc-nya 350, 2 silinder twin, sama model apa itu bahasanya kalau orang ngomong ya, inline apa lah, jadi bukan model V, tapi jejer lah kanan kiri. Banyak kan kalau tipe mesin V kan motor-motor sekarang ya. Ya kayak Dua berapa sih? 200 cc. Aduh, bocil. Oh, gangguan. Bukan. Udah nggak apa-apa, tenang aja, deh ya. Udah ini Nih, mau ngobrol. ngopi. Nggak boleh kesenggol. Kalau kesenggol bisa patah. Rusak, itu mahal. Ini berapa dulu, Dik? Hah? Ini berapa? Nggak tahu. Motor Java Juta. 1953. 53. Antara itulah. Kalau di tulisannya sih 5354. Ditutup tangkinya itu masih asli, tutup tangkinya tahun 195354. Jadi untuk yang hobi motor tua, motor jadul, motor jadul itu cari di Google aja, motor Java, mereknya Java. Jawa apa Java? Jawa. 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 Berhubung orang Jawa ini, bro. Motor Jawa, tapi Motor Jawa. produknya dari Eropa. Produknya Eropa. Kayaknya komunitas motor tua mengerti lah. Ya, Ngerti yang itu. motor tua itu jadi dulu nih motor Jawa belinya gimana? Nemunya di mana? Kalau nemu ya ada lah, dibilang ada ya ada lah. Itu dapatnya di pesisir Tanjung Pasir atau Tanjung Kaita, itu dapatnya. Masih Tangerang ya. Dapat harga, kalau ngomongin harga ya, boleh tahu nggak ini ngomong harga. Tapi dulu saya beli harga 7.500.000. 7 juta tahun biro. Tahun 2000, antara 2011 2012 lah mungkin. Nah, ya kalau kisaran sekarang berarti di sekitar 20 jutaan lah. Bahasa kasarnya apa, ngitung motor harga 7,5. Kalau untuk ukuran gaji itu hampir 3 kali lipat gaji. UMR berapa itu? Tangerang waktu kalau itu. UMR lupa lah, tapi yang jelas itu waktu itu Nanti cari aja ya UMR berapa. Pokoknya mah gaji sekitar berapa ya, mungkin 2,5 tahu, nyampe tahu enggak itu ya mungkin tapi yang kisaran kalau antara sekarang 3 kali lipat lah. iya itu. sekarang kisaran mungkin 20 jutaan lah. Nah, kalau kurang sekarang lebihnya. ya kalau sekarang ya Modalnya itulah, gitu, kalau modalnya. sekarang kalau UMR sekarang berapa tuh, 4 juta apa berapa ya, kali lebih lah, kalau kali 3 katakan 12 lah. 12 juta. Tapi ingat, ini nggak dijual loh, hanya kalau untuk beli ya. Kurang 3 kali lipat gaji lah. Kalau Jadi, yang CB125 Twin beli tahun yang antara itulah, saya agak lupa sih, antara tahun 2010, 11, 12 itu saya masih senang-senangnya beli motor kayak gitu. Yang CB125 tahun 71 belinya 5 juta. Kalau ngomongin surat itu lengkap, tapi ya mati pajak biasa lah, itu pules selama ya, motor jadul tapi yang mah jelas ada suratnya. biasanya surat-suratnya ada Kalau tapi mati yang semua pajaknya biasanya. CB200-nya beli 4 juta. Tapi ya pretelan lah, mesinnya, sama rangkanya, sama bodinya itu nggak nempel, bawahnya pakai losbak. Jadi beli batangan semua ini, bro. Jadi ya masih kayak rongsok orang. Motor rongsok dirakit di bengkel teman atau bengkel sendiri? Bahasanya sih bukan bengkel ya, artinya kita kan
iseng buat main rakit sendiri lah istilahnya Yang ngomong. sendiri. Berarti Karena termasuk yaitu backingannya itu ada backingannya adik. termasuk Adik desain mekanik. bengkel. Beli mati dicoba hidupin doang ya dibilang ya paling 500.000 lah buat beli perlengkapan doang ini itu. Ada beli yang agak mahal sama pengalaman aja. Kalau itu di tahun sama lah, mungkin terakhir saya beli motor tua CB 200. Waktu itu pajaknya kalau nggak salah hidup otomatis tahun lah, agak lupa. Belinya juga sama pretelan 9 juta. Tapi yang itu nasibnya nggak lama, cuman 3 tahun atau 4 tahun apa nggak salah itu motor. Dijual ulang 12 juta. Kalau banyak ya yang ngomong untung dong. Padahal 3 nggak juta. untung, padahal. Gue yakin nggak untung. Untung senengnya. Jadi kolektor motor tua itu kalau menurut pribadi gue sendiri sih, mereka itu hobi kalau kejual mahal ya rezeki dia, kan gitu. Kalau mungkin agak naik dikit ya itu mah istilahnya bonus dia ngerawat lah, Ya benar. logikanya gitu kan. Jadi untuk komunitas yang ngerti motor tua sih pasti ngerti lah. Mereka itu bukan, mungkin ada kali 1-2 orang yang buat jual beli ya, mungkin kita nggak tahu. Ada lah Mungkin yang jual beli kayak gitu mungkin dia juga udah 20-an tahun, udah punya bengkel sendiri, bisa jadi kan reparasi Kalau segala macam. rata-rata biasanya pemain motor tua lah bahasanya tuh. Itu biasanya rata-rata dia minimal bisa bengkel sendiri. Karena kalau enggak, kalau yang bukan bengkel itu biasanya tarifnya apa ya? Jadi misalkan bahan datang 1 unit ya. Nah, baru tuh dihidupin, baru ditarik biaya. Itu enggak ada istilah apa ya? Pokoknya dia tahu jadi borongan bisa 5 juta bisa buat nyervis doang. Yang penting itu hidupin mesin dari bahan, dia datang nggak hidup. Jadi kalau untuk masuk ke bengkel-bengkel biasa nggak masuk. Ngerugiin soalnya satu motor bisa 1 hari loh. Kalau bengkel biasa kan 1 hari bisa 10 motor. Dan Kalau motor tua masuk ke bengkel biasa 1 hari ya cuma dapat 1 motor. Nah kalau kosnya ditarik kayak motor biasa dapat berapa itu servisan? dan mungkin motor tua juga ini banyak obrolan lah di luar sana. Kalian teman-teman yang nonton video ini boleh setuju boleh enggak, bebas ya. Jadi karena pengalaman masing-masing kan, pengalaman orang kan beda-beda. Ada yang macam-macam lah. Kita hanya cuman ngobrol nggak penting sebenarnya mah. Tapi yang jelas nih ya, yang jelas. Kalau apa ya namanya ya, hobi mesin lah, hobi mesin atau hobi kendaraan lah, atau apa bahasanya itu pasti apa ya? Kalau nggak sehobi ya bakalan nggak nyambung. Contoh yang paling gampang, yang hobi modif itu nggak bakalan ketemu yang namanya misalkan yang hobi trek lah, hobi modif itu nggak bakalan ketemu. Cara berpikirnya bakalan ketemu, pasti akan saling motor bagus-bagus dirusak-rusak. Nah, padahal seninya dia itu ngerusak-rusak itu, tapi jadi bagus itu loh. Nah, itu ya sama aja kalau yang hobi balap lah, kenceng-kencengan, oke. Itu ya juga nggak bisa dikritik. Motor udah bagus-bagus, bawaan pabrikan, di setting balap akhirnya yang nggak awet. Apalagi itu kadang-kadang ya kalau baca lah orang di komen-komen itu ya lucu lah, namanya nggak sehobi itu nggak bakalan nyambung. Cuma yang bilang motor tua, motor nyusahin di jalan. Padahal ingat, motor tua nggak mogok asik. Walaupun nanti di komen nih, hidup enak dibikin susah sendiri, banyak tuh biasanya komen. Cuman kalau
kalau pendapat gua pribadi sih gini, kalau gua mah kalau mau modif itu hak masing-masing ya. Ya maksudnya mau motor baru keluar dari dealer apa motor bekas apa motor tua itu istilahnya buat masing-masing. Cuman yang gua kadang kesel lihat di jalan itu kalau modif yang nanggung. Ngerti nggak? Modif yang tanggung itu umpamanya knalpotnya doang racing, brang brang, terus nanggung gitu gimana sih? Jadi ya kan selera orang, ada yang banyak dikecilin gitu loh. Padahal kan kalau pendapat gua boleh boleh ini ya, boleh boleh istilahnya kita bebas ngomong. Kalau menurut gua modif yang bener itu yang buat kontes. Nah, itu Kalau baru modif masuk. buat dipakai sehari-hari itu bukan modif. Jadi persepsi gua itu tentang modif itu kalau emang dimodif itu motor buat kontes, itu fix buat modif. Kalian boleh setuju boleh enggak. Jadi itu pendapat gua. Nah pendapat lo bener nggak? Apa beda nggak apa-apa, beda juga. Namanya orang yang jangan sama-sama nggak asik lah sama-sama. Kalau itu pikiran terlalu tua. Ini kan kita ngambilnya kadang pakai jiwa muda lah anak-anak itu. Yang penting tahunya Beli apa deh? Beli apa deh? dapat tren misalnya modif untuk di apa ya konten. Tapi kan namanya anak-anak ya pasti ada yang pengen modif untuk di jalanan lah buat main ini itu ikut-ikutan ya wajar. Kalau gue sih modif itu yang kira-kira enak dilihat bisa dipakai di harian. Kalau gua, jadi oke modif semuanya ganti knalpot, ganti pelek gitu loh. Bawaannya diganti lah, peleknya diganti sama yang mungkin lebih mahal, lebih bagus, knalpotnya diganti. Tapi spion, body, di cutting stiker semuanya kan. Yang dipakai sehari gue lebih seneng. Tapi jangan nanggung gitu loh. Yang gua kadang di jalanan yang nggak seneng itu yang modif nanggung gitu. Paham nggak ngerti? Modif nanggung itu kan banyak. Modalnya pas-pasan terus modif nanggung gitu. Bukan bagus motor. Jadi kayaknya jelek sih. selera itu mas selera. Kembali lagi ke selera masing-masing ya. Udah 21 tahun di Tangerang. Udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah yang penting bisa ditempatin lah. Yang minimal Jadi, nggak ngontrak. ada hasilnya. Merantau dari Kebumen Kebumen. nyampe ke Tangerang. Ini Tangerang kota nih bro, Tangerang kota. Lokasinya nggak usah gue sebutin lah, ntar ada yang hobi motor tua ntar nanyain ntar. Serlok bang. Sherlock ntar mending nggak. Jadi Tapi alhamdulillah lah. dulu Kerja pernah ditawar berapa motor Jawa ini biar Terakhir netizen kepo ini terakhir setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu ada yang sempat ngomong itu motor mau dijual nggak, mumpung ada peminat. Kalau mau dilepas katanya kalau boleh 30 juta bro. Mungkin ada yang mikir modal segitu dijual lagu segitu nggak dikasih aja. Ini kembali ke selera ya, masih sayang sama motornya, bukan masalah nilainya, bukan masalah angkanya itu loh. Kalau menurut gua sih yang mahal itu historinya bro. Ya, mungkin History lo dari beli motor batangan, motor mati. nah, Ya, bener nggak? Motor mati sampai lo hidup dirawat, udah kayak anak bini aja. Beli motor ini kalau motor yang kenangan pernah justru GL GL. oke. Pertama kali punya motor GL. Selera GL dari mana ya? Dari namanya belum kenal motor, masih SMP itu, kenangan orang lewat bawa GL kayaknya Keren. keren. Zamannya Itu. dulu. Zamannya bandingannya ngontel pakai sepeda. Itu motor wah udah. Zamannya gua di kampung juga keren tuh Bin. Mulai tahun 2000 berapa ya pegang motor GL itu 2000
2007 apa 2006 nggak lupa saya. Jadi pertama lu beli motor GL Tahun 2002 tahun 2003 untuk 2003. beli motor aja itu paling nggak bisa 1 tahun tuh. Ngumpulinnya. Termasuk paling cepat. Ngumpulinnya. Ya, paling cepat tuh. UMR tahun 2003 masih 600.000, Iya. 630 lah antara itu. Ini untungnya ini satu, bro. Ini Bang Darmin ini nggak ngerokok. Belum, itu ada periodenya. Jadi agak irit dikit gitu. Jadi ngopi dia mah nggak mau ngerokok, dia mah dulu katanya sih dulunya sempat ngerokok dulu. Ya, benar. Katanya insap. Cuman insapnya rokok doang. Kalau tapi masalah nggak apa-apa. Pernah ngerokok, kamu Yang penting dibilang- pernah ngerokok aja. Cowok kalau pernah ngerokok itu laki-laki gitu. Iya benar. Belajar, Benar. kalau dibilang belajar ngerokok ya waktu itu namanya anak-anak ya bergagangannya kan sama SMP apa cowok. SMA? SD kelas 6. Ada. Mudah-mudahan SD. anak nggak nonton ini banyak. SD lah sih. SD lah. Bro. Satu batang ya bisa berlima mungkin, temennya banyak. Yang jelas ya Iya. waktu itu Tinggal loh. berapa ya? Yang CS-an Ngerokok ya, apa ada dulu? 3. Kamera. Apa filter? Itu masih rame-ramenya, mungkin sekarang masih ada 76 tuh gudang garam merah. Terus bentul biru atau zamannya bentul biru itu yang ada gampesnya. Kelihatan tuanya loh. Bangsat. Mungkin kalau mungkin gudang garam merah sama tujuannya masih ada yang sekarang ya. Tapi itu loh bentul biru beda. Bentul. Ya kalau nggak pesan Ada itu iklannya dulu, ada iklannya Kalau- di TV ada iklannya bentul biru itu. Ini buat Kalau- buat Gen Z mah nggak bakalan tahu Min. Bentul biru itu nggak bakal tahu. Gua tahu. yang jelas itu sudah pasti lah itu. Tapi ada yang pengalaman loh, mungkin nggak tahu lah. Kalau di yang namanya di kampung lah, itu ngerokok gitu pakai batang uwi, nggak tahu bahasa Indonesia apa sih uwi. Wah itu Uwi anak-anak. itu ya kalau itu uwi kan ada yang ungu, Ini makanan. Ntar dulu. Kalau yang beracun ada durinya kan gadung. Nanti buat orang Jawa mungkin ngerti ya. Gua asli nggak ngerti Uwi. Tahu. Nah kayak harusnya tahu kalau orang Jawa. Mungkin Apa, mungkin ya, mungkin ya. Nggak tahu di sini bahasa Kalau apa. bentuknya, kalau lihat bentuknya, coba nanti cari di Google kalian deh. Jadi kalau bentuknya, kalau gua orang Cirebon, gua mungkin kalau bentuknya mah gua ngerti, tapi kalau namanya mungkin kan tiap Daerah beda. barang mau makanan mau Ada yang nggak umum, gadung itu yang ada racunnya, kira-kira sama nggak? Itu biasanya ngerti gua berduri. gadung. Hah? Gadung nggak ngerti, Bos. Di kampung pesisir nih, nggak ada itu, nggak ada. Gua pesisir bos, Cirebonnya dekat laut. Cirebon itu emang mayoritas dekat laut, tapi yang dekat gunung juga ada. Cirebon yang dekat Kuningan itu, daerah Palimanan itu jauh dari laut. Kalau batang Uwi itu, aduh, bingung gua. Soalnya ngobrolnya. ada 2 macam kalau nggak, tapi yang warnanya ungu ya. Kalau yang itu kayaknya sih ungu. Aneh-aneh aja loh. Iya, banyak di dalam kependem. Batangnya itu kan dia kayak ada apa sih ya, kayak bambu itu loh, ros-rosan. Jadi kalau Keras kering lembek, biasa masih batangnya kecil. keras Tapi kalau udah lembek. kering itu namanya batang melanjar itu loh ke pohon-pohon itu. Oh. Jadi tanamannya nggak kayak tanaman Tanaman menjalar. ya berarti. tanaman jalar. Itu kalau ketiga, maksudnya nggak ada hujan, musim terang lah. Itu kan kering. Kemarau, Nah, kemarau. Ya, Ketiga, keempat, kelima, keenam, kemarau, bro. Gue baru Nah, itu bahasa lama ya. Kalau ngomongin ngomongin yang lalu ya jadi inget bahasa lama. gue ketiga, main gue terusin. Ya, Enggak, ini maksudnya pengalaman rokok, aja pengalaman rokok apa ya? Sebenarnya mah Mungkin penting nggak penting terserah lo yang nonton ya. nah, maksudnya kan seenggaknya ada punya pengalaman yang beda lah. Walaupun di tempat saya pasti ya ada yang sama. Mungkin ya ada yang sama lah, mungkin. Itu kalau musim kemarau itu kan dia kering nih, kering. Kalau kering biasanya identiknya biasanya buahnya itu udah gede lah, maksudnya sudah siap diambil lah, udah lumayan. Tapi yang jelas
batangannya itu, pohonnya itu nanti dia patah-patah lah, ada segini patah-patah lah yang jelas. Itu bisa diambil per potongnya. Ya biasa sih, dinyalain pakai korek tinggal gini, sama kayak rokok. Ya itu keluar dari masalah apa ya, sehat nggak sehat. Jadi tujuan awalnya mah pengen lihat motornya waktu kesini, pengen cuman ini bisa 3 hari 4 hari katanya bongkar. Kemarin gua udah bilang gua yang bongkar, gua yang rapiin, cuman katanya susah, emang tempatnya sempit sih. Makanya lokasinya padat nih, di depan aja, di depan nih ada 2 motor nih, ada sepeda kecil-kecil tuh ada 3. Sepedanya 4 orang kaya nih aslinya Nah. nih. Orang kaya sepedanya aja ada 4. Ya begitulah. Jadi untuk kita ngobrol motor tua itu sebenarnya mah nggak cukup sehari banyak obrolannya. Ya istilahnya apalagi hobi nggak bakalan ada habisnya lah. Yang kalau yang senangnya motor tua disuguhin motor model apapun ya kayaknya ya cuma apa ya, bukan nggak mau tapi kan gimana ya, nggak masuk lah kalau untuk Nih, kalau motor Jawa ada yang nawar semuanya nih 50. Kira-kira masuk nggak? 50 itu kalau di wilayah sini, wilayah Tangerang itu bisa buat DP rumah, bro. susah sih ya. Tapi cicilannya menyiksa cicilannya. Bukan masalah segitu, nggak banyak. Apa ini namanya apa sih? Burung emprit Gigit enggak? Gigit enggak? yang apa Bocil. Aneh-aneh ya, aja. yang Bro. jelas ya bukan masalah Ini dari mana? dijual dengan harga berapa, bukan masalah itu lah, belum nyampe ke masalah itu. Masih seneng kalau ngomong seneng ya susah lah. Contoh lah, ditukar dengan istilahnya, oke lah, mau motor tukar sama motor yang baru sekarang itu ya bukan yang nggak senang motor baru, tapi namanya masih seneng kan nggak bakalan masuk. Ya kayak yang hobi custom juga kan ya sama aja, kalau disuguhin motor begituan juga nggak bakalan masuk kan, sama aja. Kalau enggak, soalnya ini soal selera. Kalau istilahnya ada yang nawar-nawar begitu belum masuk lah artinya. Istilahnya di hati loh, dirasa itu kan belum masuk. Kalau masalah selera Makanya nanti ada yang pasti ya bakalan ada aja yang komen, namanya orang banyak nggak masalah, komen juga bebas, terserah dia lah. Tapi yang jelas kan ada istilah, dah kalau segitu ya mendingan beli mobil ketahuan. Kalau udah dibandingin kayak gitu sebenarnya nggak masuk, kalau bandingin jangan kayak gitu. Gua masih seneng dibandingin gini ya, oke lah, gua punya motor tua mungkin namanya itu 2 tak, terus ada yang bandingin masih kerenan BSA, itu saya lebih menghargai itu daripada dibandingin dengan motor yang motor mogok lah atau apa lah bahasanya untuk kadang-kadang ada di jalan. Makanya saya bilang motor tua kalau nggak mogok nggak asik, yakin. Buat apa beli motor nyusahin, bukannya tambah enak kan. Jadi kalau pendapat gue pribadi sih, gue sebenarnya mah kurang ngerti istilahnya motor tua lah. Gue bukan peminat, gue bukan pecinta motor tua. Kalau gue yang penting bisa dipakai motor itu, mau motor apa aja. Jadi kembali lagi ke selera ya, selera orang itu sama semuanya kayaknya, Min ya. Selera itu nggak bisa dipaksain. Nggak bisa. Ya. Soalnya kalau apalagi apa ya namanya, ya itulah saya bilang, kalau penghobi untuk kayak jenis kendaraan kayak gitu itu nggak bisa disamain lah istilahnya, apa ya, dengan nilai lah mungkin ya, dengan nilai rupiah lah gitu, nggak masuk harganya. Kalau ngomongin harga lah, kalau untuk yang mungkin nggak hobi itu nggak bakalan masuk. Nah motor kayak gitu, lihat aja di
Kalau motor tua untuk sekarang ya termasuk kalau saya aja yang udah bukan tobat sih, keuangannya yang tobat. Untuk selera motor tua ya bukan yang nggak seneng, masih seneng. Keuangannya udah nggak mendukung. Karena ya nggak tahu ya, ini boleh gua bisa bener bisa salah ngomongnya. Kalau pendapat gua, motor tua itu, yang selera motor tua itu biasanya nih orang-orang yang duit nganggur, dalam arti kebutuhan pokok mereka tercukupi. Bener nggak nih? Ya kalau untuk keluarga ya minimal seperti itulah, minimal. Kalau dulu saya itu kan Cuman waktu belinya masih bujangan. masih single. Oh, Masih bujangan, jadi masih bujangan, jadi nggak mikirin. Yang penting kalau bujangan mah, yang penting ada yang bisa buat makan, walaupun itu habis buat beli motor, yang penting masih bisa nunggu akhir bulan kan nggak masalah. ya, jadi punya pendapatan resmi dari gaji sebagai buruh pabrik. Dulu ya ini ya pengalaman ya, maksudnya pengalaman itu kenapa dulu pernah tertarik ya, pernah. Sebelum terjun ke dunia istilahnya pecinta motor tua lah bahasa kasarnya, itu ya dulu pernah nanyain, nah emang ini minimal dijual rugi nggak bakalan rugi, namanya orang motor tua. Dulu ya sempat nggak percaya lah, tapi waktu dulu main lah bahasanya, masih awal-awal main itu mungkin tahun 2010, 11, 12 lah, itu antara itu ya apa ya, nggak percaya lah istilahnya ngomong. Menguntungkan. Ya kalau bakalan menguntungkan kayak gitulah, gak ada ruginya. Bahkan ada yang berani ngomong istilahnya motor tua itu bakalan naik 2 juta per tahun. Wow, 2 juta 2 juta per tahun. Ya bayangkan aja lah. Wah, itu 2 juta. Saya bilang tadi tahun 2000 berapa itu? Motor saya beli motor itu, motor Jawa itu. 2000 berapa lah? 2000 yang antara itulah. 2010 11 atau 12 lah, antara itu ya, mungkin masih agak lupa soalnya. Kalau sekarang ada yang nawar 30 kan udah ketahuan berapa tuh. 2000 sekian sampai sekian. Ya apa? Iya, mungkin Hampir mendekati kan. mungkin kalau nominal mah naik mungkin. Tapi untuk apa value-nya mungkin kayaknya sama deh. Tahun segitu gitu loh. Ya. Tahun segitu dengan harga berapa? 9 juta apa 12 juta. Ya, segituan, lo beli segituan, dan sekarang semuanya ada yang kalau ada yang nawar 30 juta kayaknya ya mungkin gede sih, tapi ya nyari laginya juga mungkin ya itu pertama ya. nyari kalau yang hobi motor tua itu mungkin pertama nyarinya susah, sama duit itu seminggu juga habis bro, segitu mah. Apalagi kalau buat DP rumah sejam langsung masuk udah selesai, giliran bayar cicilan aja pusing. Untungnya dia sebenarnya mah pinter bro, dia masih bujangan, investasinya motor tua nggak tahu itu kapan, tapi sempat nyala ya, motor sempat dipakai. Nih sempat semuanya hampir sempat buat bapak kerja sempat, pokoknya masih itu lah, masih zamannya masih senangnya baru dapat lah, biasa barang baru. Jadi kita ngobrol jangan ngobrolin pabrik dulu ya, tapi kan seenggaknya itu saya bawa kerja lah, itu nggak boleh kerja lah, nggak usah cerita kerja pabrik apa, ya, kerja di mana, nggak usah. Yang penting kerja. Kalau ada yang tahu ya paling ya komen ya, boleh dipercaya, boleh tidak dipercaya. Itu kalau ada yang komen, wah ini orangnya saya kenal, oke ya berarti dia kenal, gitu aja sih. Mungkin sepabrik kali. Aduh, sempat nyala semua itu berarti. Sempat nyala semua, sempat bawa kerja semua. Pernah. Ya, sekarang aja kan ibaratnya kalau buat masuk aja kayaknya udah ribet. Berarti nih gue mau nanya, lo
Hobi lo motor tua. Lo pernah nggak beli motor apa kredit motor baru? Belum pernah sama sekali. Motor yang paling muda sekarang yang punya motor apa? Paling muda Shogun nih. Shogun biru. Itu sang Supra X itu tuaan mana? Mudaan Supra X kali. Ya. Oh, no, Supra X 125. Supra bapak-bapak. Bukan. Golongannya bukan ya berarti ya. Supra bapak mah Supra biasa ya. Supra X. Supra X, Bro. Nggak pernah diservis, nggak pernah mogok. Udah kali 5 tahun. 5 tahun nggak pernah diservis, cuman ganti oli. Ganti oli ya rutin lah. Nggak pernah 2 bulan diservis. 3 bulan wajar. Ini kayaknya ngerti mesinnya, motornya. Yang punyanya ini ya jangan sampai mogok katanya, kasihan. Motornya banyak bro, sial nih. Cuma Supra X itu motor yang paling muda berarti. Ya. Supra X 125 tahun piro? 2007. Udah paling motor paling muda tuh Injeksi 2007. belum sih? Belum ya? Belum. Ya? Karburator. Masih satu. Terus Shogun R. Ini kalau dijual mahal semua ini bro. Turun lagi no 97 GL. Shogun itu tahun piro? Tahun 2003. Ini Shogun apa sih namanya? Shogun kan banyak ya. Shogun 2 tak tuh. Habis Shogun 2 tak, Shogun ini berarti. Ini ada namanya jenisnya, Shogun apa namanya? Kayak istilah Shogun Kebo itu kan jajarannya Tornado, bodinya mirip beda mesin, 2 tak 4 tak. 2 tak gitu. Tornado. Nah, ini bodinya mirip-mirip sama Shogun iya. Kebo. Baru yang Ini saya kan Shogun New, tapi masih sama sama Shogun Kebo, masih sama. Shogun New. Terus GL Pro. Ini motor-motor jangan lihat mukanya. Kalau saya masih tetap masih tetap hobi GL. GL Pro. Dari pertama beli pengalaman GL saya Pro. itu udah dapat ya dari awal punya GL, jadi kebeli motor nih berapa itu. Oh iya, jadi ingat sebenarnya saya sempat beli motor tua, kalau dihitung-hitung ya, sama ini kan 3, yang kejual 2. Waktu itulah tahun-tahun segitu. Nanti 10, 11, 12. next bikin video kita bongkar ini. Nanti kalau waktunya kosong kita bongkar biar kita ngobrol nggak hoax gitu. Oh iya benar. Iya kan? Kapan-kapan nanti bikin video part 2. Ini di sini nih. Jadi nggak butuh waktu 3 hari katanya bongkarnya. Sebenarnya gue pengen bongkar doang, pengen buka. Ini duduk ini kursi, sini bongkar, dikembok ini juga ini unlimited kayaknya kemboknya. Ini pakai sidik jari bukan ini kuncinya. Sial. Sidik jari 10 itu pegang 2 baru kebuka. Dulu ya sempat ada yang apa ya? Jadi total punya motor tua yang pernah lu pegang dah. Yang jelas sudah kejual, yang pernah ngejual 2. Ini agak bagus sebenarnya ya, sudah siap siap jalan lah itu kemana-mana bebas. Itu yang kejual CB 200 Twin tahunnya 76, kejual sama saya itu kalau nggak salah mati setahun atau 2 tahun. Nah itu saya lepas dengan harga 12 juta waktu itu. Kalau sekarang mah nggak bakalan dapat 25. Kalau sekarang kalau di harga pasarannya ya, pasaran nggak bakalan itu. Sekarang nggak bakalan dapat CB 200 istilahnya ngomong ya, mungkin nanti ada yang nawarin, tapi yang jelas kalau beli dengan harga segitu artinya gini, sekarang paling enggak 25 harga. Tapi kalau kemudian ada yang nawarin mau nggak beli punya saya, itu ya saya kalau harga segitu bukan nggak seneng sama motornya, keuangan lah yang udah nggak ngaver lah istilahnya ngomong. Jadi kenapa berhenti main motor tua karena faktor keuangannya itu belum memadai.
Itu sebenarnya motor yang dijual itu ngomong seneng tapi kebutuhan. Nah, kebutuhan tadinya buat beli nih tempat buat tidur, Beli rumah bro, beli rumah, buat tambahan. beli rumah motor tua. Keren kan lo? Itu Main juga motor, masih sempat main motor tua nyampe ke beli rumah. apa namanya ya? Berarti ada hasilnya. Jangan sampai hobi nggak ada hasilnya, itu yang Ya. bahaya itu. Ya setidaknya kan apa ya, bisa buat nambahin lah kalau Ya. kita punya apa itu. Ya kalau apa ya, intinya nggak ada ruginya lah kalau motor tua itu nggak ada ruginya lah. Mirip-mirip mungkin mirip-mirip kalau nanti tidak terkena dengan istilahnya undang-undang atau pemerintah lah atau larangan apalah bahasanya itu motor tua masih eksis lah, harga naik. Nah kalau emas kan kayaknya ya terserah sih ya, terserah yang punya duit Ya, kembali lagi ke selera ya. tapi kalau Gue juga segini, men. Gue juga kalau gue nggak tertarik investasi di emas, nggak tahu ya. Ya istilahnya teman-teman yang nonton video ini silakan, ya kita pendapat pribadi aja. Ya mungkin belum saatnya apa. Gue nggak tertarik. Kalau gue lebih tertarik kalau ada rezeki lebih, gue beliin tanah apa rumah gitu doang. Gue nggak tertarik dengan emas. Apalagi kasus kemarin yang emas antam banyak yang palsunya itu. Jadi ada beberapa yang palsu katanya. Itu berita seliweran di medsos. walaupun saya juga pernah pengalaman tuh dulu, ingat beli emas tahun 2000 berapa ya, lupa saya itu. Yang jelas itu per gramnya masih harga 240 berapa itu lah, yang emas 24. Yang jelas nggak nyampe 300, walaupun itu saya jual waktu itu harganya jadi berapa ya, Kak lupa ya, 500-an kalau nggak salah, apa 600 itu. Sebenarnya mah Lumayan. kalau main Bisa emas, 500-an benar. ini pendapat pribadi gue ya, men ya. Kalau main emas mendingan emas batangan sekalian. Katanya sih. Jangan nanggung gitu loh. Kalau kita emas yang konsumtif kayak kalung. Tapi ya kalau mau istilahnya kalau mau untung ya minimal didiemin 5 tahun paling enggak. Mending kalau nggak hilang. Tidak apa betul. Nah ini beda tipis soalnya. Maksudnya gue tuh gitu. Pakai bahasa nanggung ya gitu tuh, bahasa nanggung tuh. biar berpikir gitu loh. Bahasa nanggung. Sempat ngejual lagi nih yang 125 Motor apa itu? Tawin sama tahun 7. Honda lagi. Oh ini tahun 7 berapa ya itu ya? Ya sama sih mungkin tahun antara itu. Soalnya itu apa ya? Karena surat-surat lah yang jelas. Kalau yang Yang inilah dijual. matinya lama. Kita jual 10 juta terakhir. Dari saya terakhir Modal berapa? Oh kalau itu kalau nggak salah 3.700.000. 3.700.000 dijual 10 juta, untung 7.000. Nah itu matematikanya begitu. Tapi prakteknya Iya. Kalau gue kan nggak ngerti motor tua, jadi gue mah lihat nominal aja. Biar gampang. nyating ngeperasin rangka biar senter aja 400.000 nyanterin doang loh. Yang nggak tahu motor tua kan gitu, min. Mereka kan Beli ngomongnya bahan. untung, nggak tahu Bawa pulang pakai mobil. nyari spare partnya setengah mati loh. Nyari spare partnya juga, bener nggak? Itu aja disenterin ke istilahnya bengkel biasa. Kalau ke spesialisnya ya nggak mau lah 400.000. Itu kan apa ya? Dia nggak tahu bidangnya lah intinya. Ya. Kalau tahu bidangnya ya nggak mau lah dikasih 400.000. Ya, mungkin bengkel biasa. Nah ya bengkel biasa kan dia bukan nggak bengkel tahu. spesialis. Nggak tahu cara mainnya. Itu cara mainnya orang pemain motor tua. Tarifnya dia mah pakai tarif dia. Padahal kalau masuk ke bengkel tua gak bakalan mau itu dikasih 400.000. Berarti beruntung lagi loh. Iyalah. Bengkelnya kurang familiar. Kalau ngomong nggak ngerti kan kasihan. Oh iya benar juga ya.
Salah kata. kurang familiar bengkel. Mungkin bukan spesifikasi dia juga. Dia biasa nanganin motor keluaran baru, Sebenarnya sih motor-motor. ya bengkel modif lah. Iya. Ya apa bengkel modif bahasanya custom lah. Custom itu masuknya kalau modif masuk ke custom gak sih istilahnya? Bahasanya beda. Kayaknya masuk sih kayaknya. Itu Coba. tak presin ke bengkel custom, dia kan ya punya pengalaman lah artinya buat biar rangkanya lurus. Jadi waktu itu bermasalah dengan sasis. Iya kayaknya agak miring. Jadi Ya, roda wajar lah. depan sama roda belakangnya itu Nggak sentris. nggak segaris lah. Kalau dia dari bekasnya itu nggak segaris. Ya udah otomatis berarti bongkar semua, turun semua, mesin segala macam, pengapian, bener. kabel. Iya kan? Dorong ke sana, dorong rangka doang sama rodanya. Iya, rangka doang kan berarti kan turunin kalau sendiri. bongkar, kalau ngepres sasis kan berarti turun semua, mesin, pengapian segala macam, kabel itu. Ngopi dikit, ngopi. Durasi berarti ini makin cepat makin habis berarti durasi. Iya. Durasi. Udah berapa ini? Udah 50 menit ini. Hah? Cepet amat. 50 menit tuh. Udah mau sejam loh. Udah ngobrol kayak gini aja udah mau sejam. Kesini ke Tangerang. Ada yang bawa nggak? Apa sendirian? Apa ada teman pertama kesini? Nah, kalau apa ya, ngikut lah biasanya ikut teman ada yang ada di sini itu ikut-ikutan temen lah nyampe nyasar ke sini kan. Berarti di sini nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, paman, apa adik, apa Ya, kalau ada nggak? Yang pertama kesini lah, keluarga lo yo dari kampung. Yang pertama kesini berarti lo kan? Sebelumnya ya, nggak ada kan? Sama berarti kasusnya kayak gua. Gua juga di sini nggak ada siapa-siapa. Jadi ya ada sih saudara adik saya di Jakarta. dua Kalau om ya di Jakarta yang sama. Jakarta mah jauh bos, naik motor bisa 2 jam loh. Jadi sebenarnya mah enaknya orang perantauan itu gini. Tapi kalau yang punya di sini punya saudara sih bukan perantauan kalau gua mah. Karena kalau ada apa-apa gampang kan ada saudara gitu. Ini versi gua, Min. Boleh beda pendapat. Ya kan? Iya. Jadi kalau gua mah gini, Min. Kalau gua mah selama masih kasarannya pertama kesini masih ada saudara apa paman apa bibi segala macam itu setidaknya kalau lo kelaparan juga masih bisa makan. Tapi kalau lo kesini sendirian nggak ada siapa-siapa itu seprepa apa bahasanya apa sih? Pokoknya mah luar biasa lah. Tapi yang jelas Karena masih awal-awal di sini ya banyak lah yang berjasa. ya Dari temen kadang itu banyak ya kadang kita tuh orang dari kampung terus ke kota besar itu modal nekat bisa jadi ya. Dan ketemunya di sini yang senasib. Sama-sama perantauan, ngontrak bareng, satu kontrakan bisa berdua, bertiga. Mungkin ada juga cerita yang empat orang satu kamar gitu Pak. Dulu kalau sekarang mah karena dulu UMR-nya aduh kasihan lah ya Min. Lo kerja di sini 2003 UMR berapa itu? 630 bro tahun segitu sebenarnya mungkin hitungan pemerintah yang hitung UMR itu mungkin layak kali ya nggak tahu pemerintah itu urusannya adalah tapi kayaknya ya nggak layak sih sebenarnya mah cuma karena terpaksa kali ini ya kita bertahan lah ya makanya nih kalau ngomongin cerita ya tahun 2003
UMR lah, mungkin bahasa apa lah nggak paham. 630. Tapi anehnya motor itu masih Grand aja lah, Grand Ya, tahun ya, ya, ya. 97 aja itu bisa masih 8 jutaan tuh. Tuh, Ya. bayangin. Gaji 630 berapa bulan tuh ngumpulin tuh dapat 8 juta. Kalau sekarang satu kali gaji udah dapat motor. Ya. Ya, Meskipun motor sekarang berarti 4 juta meskipun kan motor kalau cuman meskipun motor second. nah iya dah itu iya. Nah, ya kan dipikir-pikir. Iya, maksudnya masih kalau dulu kan UMR 600. Kalau beli motor second juga nggak dapat. Kalau sekarang kan UMR 4 juta lebih. Kalau beli motor second Masih dapat lah. masih dapat lah. Yang penting buat kerja gitu. Siapa tahu mau di jalan ya risiko. Tapi kan setidaknya dapat. Iya, jadi ada lebih berharga lah duit sekarang mah kayaknya ya. Bener nggak? Ya iya kali ya. Ini Lalu zamannya apa sih? Ini tuh sebenarnya Pak. Krisis tahun apa tahun 2000 kan krisis apa setelah melewati krisis moneter tahun 97 ya. Iya. Nah, itu kan maksudnya nilai Sebenarnya barang itu masih tinggi atau apa tuh bahasanya nggak paham lah. sebenarnya Tapi yang jelas masanya ada pengalaman tahun antara segitu dengan UMR segitu lah. Ada yang masih apa? Yang jelas temen yang beli sendiri Fish Air tahun 97 itu masih kena 8,5. Plus One Jet Air, Ya, Fish Air. Mm. Jadi mungkin ini ngelurusin netizen aja. Fish Air itu kadang ya. kalau yang ngerti mah udah paham. Jadi Fish Air itu Post One Jet Air dari Yamaha yang 2 tak. Itu zamannya segitu tuh motor keren. Sekarang juga masih keren kalau yang punyanya ngerawat. Di jalan masih keren. Ya, bener nggak? Setuju nggak nih? Fish Air itu masih keren. Ya masih keren. Dengan catatan bodinya masih utuh. Masih lengkap bodinya. Standaran lah. Standar pabrikan. Itu keren. Serius sama kayak King. Ya, masih. Asal jangan King, ya masih ya King yang rapi ya, rapi pemiliknya apik gitu, masih keren gitu. Karena gue juga punya King dulu men. Sempet punya King. Ya itu mah udah motor legend gitu, motor yang menurut gue motor keren lah, King mah. Apa karena gue punyanya itu ya? mungkin kalau gue punya Harley juga gue bilang bahwa Harley paling keren ya. Berhubung kalau sekarang mah gua motor yang paling keren tuh Honda Grand Astrea. Karena gua punyanya itu. Bukan, jadi yang kerennya itu pakai Grand tapi dapatnya perumahan. Nah, itu baru keren lah. Itu yang bikin keren. Kalau kayak sama kayak ini nih GL nih. Jadi gini, GL walaupun itu juga punya paling berjasa lah ibaratnya buat kerja sini itu sampai kebeli nih. Gue beli motor berapa aja masih kena beli tempat tidur rumah. oh iya beli Rumah, tempat tidur banyak tiker tempat tidur. Nih kursinya buat tidur bisa. orang katanya biar mikir itu yang lihat pakai bahasa yang nanggung. Sebenarnya sih kalau pendapat gua itu men, kita tuh akan ada di masa yang kendaraan bermotor tuh seolah-olah lebih ke fungsinya daripada ke gaya, bener nggak? Seiring bertambahnya umur, seiring bertambahnya kebutuhan hidup gitu loh. Ya, bener nggak? bener lah. Ini kita ngobrol ini karena Makanya kita kelas pabrik, kelas kuli pabrik, bukan kelas pengusaha ya. Mungkin kelas pengusaha emang mungkin ngobrolnya beda lagi. Ini kelas karyawan pabrik
yang udah hidupnya udah ditaker, yang gajinya udah ditaker segitu, yang kehidupan sehari-harinya udah diatur sama pemilik perusahaan, ya kan? Karena kan kita udah kalau udah jam kerja ya mau sakit juga kalau bisa harus masuk kan Harus gitu. masuk. Karena kita ya profesional gitu, bener nggak? Jadi kita obrolan kuli pabrik aja. Guru lah, kalau kuli mungkin enggaknya ya maaf nih, bukan ngerendahin kuli, sebenarnya mah bahasa doang sih. Bahasa doang. Kuli sama buruh itu sebenarnya mah sama, cuman kata-kata dan bahasanya doang. Kalau kuli ya diawali dengan huruf K, kalau buruh ya diawali dengan huruf B. Artinya sebenarnya mah sama, pekerja. Pekerja ya, sebetulnya. Pekerja itu banyak, Min. PNS juga pekerja. Dia kuli sama pemerintah, buruh sama pemerintah. Ini pendapat gue ya. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Sebenarnya sama. PNS, buruh pabrik, sama tentara, polisi itu sebenarnya sama statusnya. Kalau PNS itu mereka itu kuli sama negara. Kalau buruh pabrik ya kuli sama pengusaha. Nah, kalau tentara itu ada pausnya dikit, ngabdi ke negara. Ini pendapat gua ya, ngabdi meskipun gajinya gede. Ini boleh setuju boleh enggak pendapat gua ya, silakan lah, bebas, kita ngobrol bebas. Lu komen tai anjing juga gua bodo amat di rumah. Lu ngomong konten nggak berkualitas juga bodo amat gua mah. Yang penting gini, kalau gua kalau pendapat gua pribadi mah, kita itu sebagai buruh pabrik yang hidupnya udah diatur sama jam kerja, kalau gua memanfaatkan waktu luang aja sebenarnya mah. Jadi nih, kerja itu kalau aturan Depnaker itu kan 8 jam. Ada yang masuk jam 7, pulang jam 3, ada yang jam 6, pulang jam 2, macam-macam ya, tergantung peraturan perusahaan kan. Nah, itu waktu 8 jam itu kita profesional. Ini pendapat gue pribadi ya, boleh beda-beda ya. Waktu 8 jam, kita sehari kan 24 jam. Kata orang pinter nih, 24 jam. Tahu bener tahu enggak? Gue belum pernah ngitung gue mah. Waktu 24 jam berarti ada sisa 16 jam. 24 digoreng 8. 16, bener nggak? Nah, yang waktu 16 jam itu, kalau gue sih mendingan manfaatin waktu yang 16 jam itu semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu kita tuh mau jadi apa, mau apa. Jadi manfaatin deh. Kalau yang hobi jualan ya lu jualan, yang lu hobi motoran, modif, motor tua segala macam, ya lu jalanin aja. Kalau yang lu hobi mancing ya nikmatin mancing lu, yang hobi burung ya nikmatin hobi burung lu gitu. Manfaatin waktu luang, siapa tahu dari hasil hobi itu menghasilkan cuan buat nambah-nambah keuangan keluarga kan gitu. Sama gue juga kayak gini, hobi gue kayak gini, bikin konten, tahu ada yang nonton apa enggak mah udah urusan belakangan, bener enggak? Gue mau udah misalnya kita ikhtiar aja lah, kata Kiai kan ikhtiar. Jadi ikhtiar, masalah rezeki mau udah Gusti Allah yang ngatur. Jadi manfaatin waktu doang. Ini gue udah kayak motivator ngomongnya. Padahal udah kayak orang pinter itu ngomongnya. Kayak orang pinter aja bangsat doang modal, padahal mah sekolah aja masih untung lulus SMA. Iya kan? Itu SMA tuh udah keren ukuran kita tuh, bener gak Min? SMA itu astagfirullah lo, itu udah keren bro SMA lo, karena ekonomi kita, orang tua kita itu ya sekarang maksudnya gini loh, keren ukuran ekonomi orang tua kita yang pas-pasan.
itu udah keren. Mungkin kalau orang tua kita punya penghasilan lebih ya itu mah biasa aja SMA mah. Iya emang kalau kalau lu orang kaya, orang tua lu punya sawah hektaran, orang tua lu pejabat di pemerintah, SMA ya sampah. Tapi buat gua pribadi tuh, gua keren SMA. Gua nggak malu gua lulusan SMA. Yo. Ayo, bener nggak? Iyalah. Nah, dengan pekerjaan orang tua yang serabutan, masih untung sekolah loh. Kalau gue begitu aja, Min. Masih untung sekolah. Meskipun sekolahnya nggak bener. Yang penting masuk, yang penting pulang, pintar mah nggak tahu. Pinter itu udah kodrat, bro. Ini lo boleh Pintar apa ya namanya? nggak masih kepintaran orang nih, kepintaran orang. Kita ngobrol dari motor ya sembarang aja sebenarnya, mah. Kepintaran orang menurut pribadi gua, kepintaran orang itu udah kodrat kalau menurut gua. Jadi netizen boleh setuju boleh enggak. Kalau gua sih, kalau pendapat gua, pinternya orang itu dia udah kodrat, dia pinter. Nah, kayak orang apa sih, rezeki itu udah nggak bisa ketukar kasarnya gitu. Apa nggak ada istilah pintar itu salah ya? Artinya salah kata ya? Karena pintar kan masing-masing dong, Iya, maksudnya banyak. di bidangnya dong. Tergantung bidangnya kan. Ya mungkin juga. Karena kayak Jadi bukan ada istilah yang bikin apa ya, yang kadang bikin menjadi salah bahasa apa salah kata ya. Pintar itu kan kalau ranking 1. Padahal kan pintar itu ada bidangnya gitu loh, maksudnya kan bingung dong. nih enak bahasa nih, enak. Pintar itu kalau ranking 1, bro. Ya kan ternyata jadi Ada benernya sebenarnya mah. Kalau untuk di dunia pendidikan ada benernya mungkin. Ya mungkin ya kita karena ya itu kalau gua kan nah, saya pernah bingungnya gini, ngomong apa ya, itu loh pintar. Nah emang pintar ngapain? Nah kan jadi bingung. Di sini kan bahasanya ya mungkin pintar di apa dulu? ya, Gitu. mungkin. Orang tua dulu lah nanyanya, Bu, pintar itu kan nggak harus ranking 1. Pintar itu ada bidangnya masing-masing loh. Gitu. Mungkin orang tua kita dulu itu terbatas dengan pendidikan mereka mungkin. Jadi patokan orang tua dulu itu pinter itu harus ranking 1 mungkin ya. Mungkin ini istilahnya boleh ya, tahu bener tahu aku juga ya gua ngomong sesuai kemampuan gua aja. Jadi karena keterbatasan orang tua kita dulu yang nggak sekolah, jadi kalau pinter itu harus ranking 1 mungkin mereka bener ngomongnya, Min. Jadi mungkin juga mereka karena keterbatasan kosakata mereka juga bisa jadi kan. Ya bukan kita nyadar diri lah. Orang gua sebenarnya mah gua kenal sama Darmin ini ya di kerjaan aja. Latar belakang gua dari Cirebon. Iya benar. Jadi beda ya, kita ngobrol itu sebenarnya mah daripada di rumah gua sendirian, anak sekolah, ya kayak gini aja ngobrol. Siapa tahu kontennya bermanfaat, tahu nggak? Sebenarnya ngobrol nanggung ini ngobrol karena obrolan nanggung. Tapi kan setidaknya obrolan nanggung yang sesuai kapasitas keilmuan kita, Min. Iya kan? Kita tuh nanggung semua, Min. Tapi kan dari ngobrol banyak apa namanya? Iya, ya mungkin bermanfaat. Bukan artinya banyak mengenang masa yang lewat lah. Kalau sama orang yang sebenarnya kayak kita nih ketemunya kan termasuk baru lah, bukan dari temen lama ya. Termasuk baru lah karena di kerjaan itu kan kadang apa ya, cerita masa lalu itu loh biar agak mengenang. Siapa tahu bermanfaat untuk penonton gitu. Sebenarnya mah kan kita ngobrol kayak gini kan serba tanggung, dalam arti tanggung itu pendidikan kita cuman ya S3, SD, SMP, SMA gitu ya kan. Jadi keilmuan kita juga terbatas. Udah ketahuan kalau ilmu terbatas. Dari cara ngomongnya, udah pasti itu. Udah ketahuan.
Ya kata orang yang kuliah itu bisa diketahui dari dia cara ngomong, kosakata mana yang dipakai itu udah ketahuan takaran pendidikannya loh. Ada benernya juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir emang iya. Kalau untuk kelulusan istilahnya apa S3 kayak yang tadi kamu bilang itu, tapi ada benernya emang kosakatanya pasti terbatas. Jadi sebenarnya mah gue bikin video ini ya semoga bermanfaat. Nggak tahu bermanfaat apa enggak ya? Bisa apa ya? Bisa aja bisa enggak. Mungkin Tapi ya nggak tahu juga, menghibur juga enggak kan. iya sebenarnya mah. Tapi gue yakin sih kalau nontonnya full ada beberapa part yang bermanfaat mungkin. Ya mungkin bisa juga nggak ada sama sekali. Obrolan sampah bisa jadi. Kalau ada yang komen obrolan sampah ya nggak apa-apa Tinggal juga. skip, enak kan skip. Obrolan nggak jelas skip. Ya, ya namanya orang ngobrol. Ya daripada main HP, Min. Main HP sekarang itu apa sih yang dilihat? TikTok, IG. Ya karena mendingan ngobrol kayak gini lah. Yang penting kan nggak ngomongin orang. Bener nggak? Yang penting kan nggak julid gitu, nggak gibah ya. Yang penting kan nggak gibah, kita nggak ngomongin orang lain, kita ngomongin diri kita sendiri aja. Tapi yang jelas yang mengenang kalau ngobrol istilahnya apa ya? Ngobrol dari teman yang istilahnya dapatnya baru, itu pasti akan membawa istilahnya ngobrol ke masa lalu kita. Dan yang jelas itu pasti akan ada sesuatu itu ya. Oh ternyata dulu itu jadi mengenang jasa dari Ya. dari teman lah, dari keluarga lah, atau dari lingkungan yang pernah ditempati saat kita merantau baru-barunya di sini lah. Jadi mengenang Ya. jasa-jasa. Jadi kalau gue sih mikirnya gini, men. Kalau kita merantau tanpa siapa-siapa itu kayaknya lebih keren daripada yang kita merantau terus di sininya ada kakak, ada saudara gitu, karena semua kita tanggung sendiri, men. Ya kayaknya gua sama lu kayaknya sama deh, karena kita datang ke sini pertama itu nggak ada siapa-siapa. Gua pertama ke sini kok sama tidur sama anak Indramayu, nggak kenal itu. Alhamdulillah gue masih ingat orangnya sampai sekarang, cuma nomor teleponnya aja yang nggak tahu karena udah lost contact udah berapa tahun lah. Gue terima kasih banyak itu gue sama orang Indramayu itu. Jadi gue kesini itu sebenarnya paman jauh, tapi jadi gue kesini aja nggak tahu muka paman gue itu, men. Lo anak paman jauh apa ya namanya ya? Bukan, kalau silsilah keluarga nggak ada silsilah keluarga sih, men. Jadi kalau kita di kampung itu kalau ada tetangga yang lebih tua kan mungkin paman aja lah gitu biar gampang gitu nyebutinnya. Padahal kan bukan siapa-siapa, iya kan? Bener nggak? Kita umumnya ada tetangga nih, gue kesini aja nggak tahu mukanya, men. Demi Allah gue kesini ke rumah siapa ya? Jadi dibikin gampangnya paman lah gitu. Ke rumah dia, terus karena dia sama-sama kontrak, dia udah keluarga, jadi gua tidur sama tetangga kontrakan orang Indramayu. Gua tiap hari di situ. Termasuk yang masukin gua kerja di pabrik itu juga ya beliau gitu. Dia orang udah pensiun. Sebenarnya nggak ada silsilah keluarga, min. Tetangga. Dan gua juga pertama kesini tuh nggak tahu mukanya. Demi Allah, gua nggak kenal lah. Cuman gua dikasih tahu sama orang di kampung, tetangga, kalau mau ke Tangerang sama dia aja gitu. Alamatnya sini. Nggak ada alamatnya, cuman dikasih tulisan doang. Naik bis Cirebon Merak, turun di Bitung. Alamatnya itu doang. Nggak ada map loh, zaman dulu loh, nggak ada HP loh. Naik mobil Cirebon Merak, turun di Bitung.
kan Cibitung sama Bitung itu, Cibitung Bekasi. Tapi kok Bitung aja, Bitung terus naik angkot 01 katanya. Turun di Jati Uwung. Jati aja, gua nggak tahu itu Jati aja. Nah, turun Jati terus naik angkot lagi 08. Turun di Gembor katanya. Itu gue buta nggak tahu sama sekali. Cuma gue nanya-nanya, ya alhamdulillah ketemu, gue ngomong, gue anaknya ini, ya dia ngerti kan sesama orang tua, orang-orang lama kan ngerti. Dan emang ada keterikatan saudara, tapi jauh banget itu. Ya udah gitu doang, terus gue nggak lama, gue paling sebulan 2 bulan lah, terus gue balik lagi. Ya lamaran doang, lama terus balik lagi. Ya rezeki gua di sini, gua dapat panggilan dan udah berapa gua 2005 19 tahun itu ya 19 tahun gua kerja di pabrik tuh. Sebenarnya sih apa ya, mungkin karena terpaksa kali ya, karena terpaksa pendidikan kita yang terbatas dan pengetahuan kita yang terbatas kali, jadi terpaksa ngikutin takdir kali ya. Karena mungkin pengetahuan kita yang terbatas kali, Min. Jadi nggak ada basic, nggak ngerti lah, nggak ngerti jualan, nggak ngerti apa, gue ngertinya pengen kerja doang gitu. Mungkin Gen Z juga mungkin ada Simpelnya dapat duit kerja soalnya. Iya. Dulu aja saya pas mungkin lagi, mikirnya gitu doang mungkin. lagi masih Kayaknya sama masih- pengalaman anak-anak baru sekarang juga mikirnya gitu mungkin. Jadi orang dulu masih zamannya nyari kerja kayak gitu aja, masih ada sempat kalau bisa jangan kerja di pabrik, mendingan usaha sendiri. Itu nggak masuk loh. Ya, karena apa ya? Ya simpelnya kalau pengen dapat duit cepat kan ya. kerja. Kalau yang penting kerja. Padahal itu salah. Ya salah kan sekarang. Iya, Sekarang setelah kita ngerti gitu loh. Makanya kalau banyak yang nonton videonya, mendingan saran gue sih, lo kalau punya mendingan dagang lah. Mendingan dagang, lu jualan cilok juga Ya, kayaknya pokoknya keren. bahasanya ya punya usaha sendiri lah, Iya. entah itu apa. Entah Bisa itu apa, dagang, mau jualan cilok bisa- kayak mau jualan seblak, mendingan jangan kerja di pabrik lah. Kerja di pabrik itu nih 21 tahun berarti lo ya. ya 21 tahun. Gua 19 tahun, beda selisih 2 tahun. Nggak enak, Bro. Karena terpaksa aja kebutuhan ekonomi. Bener nggak? Ya, tapi kita alhamdulillah kan. iya, jadi kalau ada yang ngomong, ada yang komen, nggak bersyukur, enggak. Kalau gua gini, bukan pembahasan nggak bersyukur. gua nggak bersyukur ya. Cara bersyukur seorang itu beda-beda loh. Level bersyukur seseorang itu beda-beda. Bener nggak? Umumnya orang yang banyak duit bisa jadi mereka, gua pengen banyak lagi, gua bersyukur. Ada juga orang yang ekonominya di bawah kita ngomongnya bersyukur juga ada, Min. Banyak gitu ya. Jadi bersyukur itu maknanya banyak kali. Bener nggak? Menyikapi kata bersyukur itu banyak. Iya kan? Jadi makanya saran gue sih kalau yang nonton video ini anak-anak Gen Z itu mendingan jangan kerja di pabrik lah. Udah cukup kita aja yang udah kayak gini. Nanti bantah lagi. Apalagi yang orang dari istilahnya dari orang yang kepengen cepat-cepat pegang duit kan, Ya. jalur tercepatnya kan kerja. Ini kalau Usaha kan kelamaan. kalau gua kenapa gua bantah kayak gitu, pengalaman pribadi aja, Bro. Jadi kenapa kalau gua nggak setuju kalau orang kerja di pabrik, ya ini mah selera nantinya. Selera seorang beda-beda dan rezeki orang itu nggak ada yang tahu, beda-beda. Kenapa? Karena kerja di pabrik itu gua kasih tahu aja ya, yang ini khusus Gen Z yang belum pernah kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik itu penghasilan lo udah ditaker, udah ketaker lo nih. UMR apa yang di atas UMR udah taker. Terus kehidupan lo itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali lo improve, lo pakai akal pikiran lo yang sehat, lo cari sampingan. Nah, itu baru. Tapi kalau lo cuman manfaatin gaji dari pabrik doang, lo akan stagnan di situ doang. Meskipun gue juga sama aja. Tapi
saran gue sih mendingan jangan kerja di pabrik. Saran gue karena nggak enak bro, nggak enaknya tuh kalau ada kebutuhan orang tua di kampung, lo dipates lo, Waktunya ya nggak waktunya bisa. dipates itu kadang gue sedih bro. Gue ngalamin sendiri orang tua bapak gue ninggal itu anjing gue dikasih 2 hari doang bro, dispensasi 2 hari. Gue di Cirebon deket dah lo yang di Jawa, habis ngubur balik lagi lo kesini lagi karena kewajiban kan gila sedih lo demi Allah lo. Anak lo kalau punya orang tua sakit di kampung, mending kalau lagi ada duit. Lo nggak ada duit nggak bisa pulang, cuman hanya bisa kirim doa, bener nggak? Makanya udah cukup kita aja yang kerja di pabrik gitu. Saran gue masih janganlah kerja di pabrik, karena kehidupan lo gitu-gitu aja. Itu level orang kerja di pabrik nih ya. Ini lo boleh setuju boleh nggak? Level orang kerja di pabrik gitu, kalau udah punya rumah sama punya mobil itu keren menurut mereka, tapi menurut gue biasa aja. Kalau ada yang ngomong wah lu berarti kurang bersyukur, enggak. Bersyukur itu banyak maknanya, ya kan, banyak maknanya. Orang yang digaji 1 juta sebulan juga mereka bersyukur, orang yang digaji 1 miliar sebulan juga mereka bersyukur. Nah istilahnya makanya kan gue bilang yang tadi gue bilang yang di belakang itu yang 16 jam itu lo manfaatin. Jadi kalau kata orang pinter mah investasi terbaik itu ya ilmu. Itu bener, itu yakin gua. Karena gua beberapa otak gua terbuka itu Min ya. Gua kasih tahu aja. Otak gua terbuka itu setelah gua ikut beberapa seminar jualan online. Itu otak gua terbuka demi Allah. Sebelum gua ikut seminar kayak gituan, nggak ngerti. Jadi seolah-olah dunia ini cuman Tangerang, Cirebon, Indonesia. Padahal dunia online itu gila loh. Demi Allah gila itu. Lo akan terbuka, makanya kalau gue sih ngobrol sama anak-anak muda itu ya lo harus banyak-banyak ikut seminar. Itu enggak menurut gue lagi ya. Seminar itu nggak ada di bangku kuliah. Ya nggak tahu juga karena gue belum pernah kuliah. Karena materinya beda. Karena beberapa temen gue yang kuliah juga ngomongnya gitu Min, nggak ada di bangku kuliah. Nah ya karena kan mungkin kalau seminar kan terbatas waktunya cuma sekitar 2 sampai 3 jam. Kalau kuliah kan long time gitu, bisa 3 tahun 4 tahun. Jadi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya sebenarnya emang kerja di pabrik itu nggak salah Min ya. Nggak salah lah. Nggak salah kan, halal kan. Tapi lu tetap kan lu nyaranin mendingan jangan kerja di pabrik kan, bener nggak? Harusnya sih gitu. Harusnya gitu, berarti sama nih. Terasanya kalau sudah berkeluarga lah itu udah mulai terasa. Kayaknya hidupnya dikengkang gitu. Kalau untuk instan dapat kerjaan, dapat duit dari istilahnya ya namanya anak-anak kan, namanya belum pernah kerja kan, belum ya, senang punya duit uang gitu. sendiri ya istilahnya ngomong gitu kan. Itu emang ya efektif lah. Kerja dapat duit. Iya, tapi akan terasa kebutuhan kita setelah kita punya keluarga itu akan terasa sekali. Jelas begitu. Mungkin gini Min, kali mungkin ya. Ini keluar dari masalah kok nggak bersyukur, itu bukan itu apa namanya materinya, bukan itu istilahnya. Ya. Mungkin kalau kayaknya sih lebih baik gitu ya. Kalau gua boleh mundur lagi gitu ya. Gua kerja 2 tahun, 3 tahun dapat modal, gua keluar usaha sendiri nih, mendingan gitu ya. Anak Gen Z itu mendingan kayak gitu, lo kerja dimanapun lo kerja, lo nikmati kerjaannya dan punya modal, lo cabut, lo buka usaha sendiri. Tapi apa ya, ada benernya ada salahnya. Banyak yang kepengen, banyak lah yang ngomong kerja di pabrik,
Dia ngambilnya nggak lama lah, mungkin 2 atau 3 tahun bahasanya dia nih ya. Karena saya juga punya lah temen yang saya di sini nggak lama, paling 2 atau 3 tahun dapat duit pulang kampung. Tapi ya ada juga, tapi yang ngomong gitu dia bertahan loh nyampe di atas 15 tahun, soalnya masuk tahun 2000 berapa lah. Itu maksudnya ada lah temen yang masuk tahun 2004 lah mungkin. Nyampe dia keluar 2017-an kalau nggak salah, paling baru 2 tahun 3 tahun yang lalu. Iya, ya istilah kan gini, kita ngomong mendingan jangan kerja di pabrik karena kita berbagi pengalaman aja ya. Ya kan? Barangkali ada yang bantah, Ada yang ada yang ngebantah bantah gitu. gitu. Iya, jadi karena ini pengalaman si Bang Darmin ini 21 tahun kerja di pabrik dan gue sendiri juga 19 tahun kerja di pabrik itu nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kehidupannya itu monoton, monoton demi Allah monoton. Lo kerja karena berhubung kita di shift ya, Bang, ya, sama-sama di shift 1, shift 2, shift 3 itu ya udah lo kalau shift 1 kita masih bisa main sama anak sore, masih bisa beribadah, masih bisa nikmatin hidup lah. Shift 2 kita nunggu dari bangun pagi sampai jam 2, jam 2:30 berangkat kerja, dan siapa lagi shift 3 itu nggak bisa kemana-mana. Makanya saran gue sih yaitu ya mendingan usaha sendiri. Itu lebih enak. Ini 19 tahun sama 20. Sebenarnya mah ada yang 25 tahun juga, Min. Ya. 25 tahun mungkin lebih dari 25 tahun. Jadi yang di atas kita tuh sebenarnya banyak ya. Banyak. Cuman karena mungkin dia bertahan di situ karena ya kita mau kerja di mana lagi kalau di luar juga nggak bakal laku. Jadi karena mungkin kita bertahan tuh karena terpaksa, bisa jadi. Iya kan? Ya gua mah terus terang aja. Gua bertahan itu karena terpaksa aja. Iya kan? Jadi nanti kalau ada yang nonton video ini terus pimpinan kita yang ngomong, gua sih nggak masalah, Min. Bukannya sombong ya, tapi istilahnya aku ngomong loh. Bener nggak? Aku ngomong, nggak ada yang larang loh. Jadi karena gua bertahan ya, yang terpaksa aja. Tapi kalau ada usaha yang terpaksa lain, dalam arti kebutuhan, iya, nanti kebutuhan ada hidup. Nah, mungkin kalau nyampe takutnya ada yang melintir. Itu ngomongnya kayak gitu. Jadi istilahnya ya udah. Nah, sekarang kalau sebenarnya udah punya tanggung jawab. Nah, itu tanggung jawab, punya keluarga kan, itu udah mau nggak mau kan, suka nggak suka. Jadi mungkin kata-katanya bukan terpaksa kali ya. Apa itu kira-kira? Habis kopi berarti habis obrolan. Seri 2 kalau ada yang nonton. Mau ada mau enggak? Gua mau bodo amat, gua mau ada yang nonton mau enggak. Tujuan gua mah gua bikin konten. Udah gitu aja, gue bikin konten mudah-mudahan bermanfaat ya. Gue sih ya itu, kalau gue mah pertama gue silaturahmi ke sini, gue pengen lihat motor tua ya kan, untuk ya, betul. motor tua. Dan ya kita tuh ngobrol tuh jadinya kemana-mana. Sebenarnya mah banyak banget yang obrolan mah, kalau kesah tentang rumah tangga juga seperabrek, bener nggak? Iya kan? Tapi yang jelas nih ya, barangkali menanti yang nonton ada yang kenal saya, misalkan itu orang tangannya kenapa itu? Dari makan kalau sakit. Gatel bentol semua itu, men. Nyamuk apa itu? Nyamuk. Apa ular bulu? Nah, itu mama suruh itu diolesin bedak tuh. Main di mana? Astagfirullah. Sana. Min. Mama. Bentar udah. Nerusin dulu. Bentar dong tuh anak-anak. Bentol semua anak lu. Closing aja, closing. Udah sejam lebih nih apa udah ngobrol. Ya, closing. Yang jelas ya bukan apa. Ini kalau diajak ngobrol bahasa Jawa kayaknya nanggung bahasa Jawanya. Makanya pakai bahasa Indonesia. Ya takutnya ada teman saya nanti ngerti. Ada yang cuman kalau pelan-pelan gue ngerti, Min. Kalau ada orang Jawa ngomong Jawa pelan-pelan ngerti. Ajan tuh. Berarti waktunya.
Close, tutup. Udah ya. Semoga bermanfaat lah obrolan opening tahu nggak. Ya, Hiburan hiburan aja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.